Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi pembelajaran daring di hari Rabu ini di kelas 4, tentu dengan Bu Umi Fitria Istiqomah. Apakah kalian sudah siap? Apa yang perlu dipersiapkan? Modulnya, buku paketnya, buku tulisnya, jangan lupa yang terakhir, hati yang gembira. Betul sekali, jangan lupa siapkan hati yang gembira agar kita mudah dalam memahami materi kita hari ini. Sudah dipersiapkan? Bila sudah dipersiapkan semuanya yang sudah disebutkan tadi, mari kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya pembelajaran ini mudah kita pahami, mudah kita praktikkan di rumah, dan mudah kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa, misalnya pimpin doa ya. Berdoa dimulai. Amin, berdoa telah selesai. Oke, siapa nih kira-kira yang tidak bisa mengikuti pembelajaran daring hari ini? Semoga tidak ada kendala sinyal ya, serta tidak ada kendala kesehatan. Terus anak-anak semua ready. Dan selain itu, Miss mau mengabsen terlebih dahulu. Siapa nih kira-kira yang siap di pembelajaran daring hari ini? Miss panggil dari absen 1, yakni ada Cahyo Aryo Seno. Apakah sudah siap? Yang kedua ada Kanaya Larasati. Yang ketiga ada Revando. Dan yang keempat ada Kania Bunga Salsabila. Apakah sudah siap semua? Alhamdulillah bagi yang sudah siap, Miss mengucapkan terima kasih banyak. Oke. Untuk tema yang akan kita pelajari yakni tentang tema 7 di dalam buku paket kalian tematik. Apa itu sih tema 7? Kita bisa buka sama-sama, kita baca sama-sama tentang indahnya keberagaman negeriku. Indah nggak sih negeri kita? Indah ya. Nyatanya di sana ada banyak pegunungan, ada yang tinggal di perkotaan, ada yang tinggal di dekat lautan. Nah, tentu itu sangat beragam. Apa yang membedakan keberagaman itu? Yang pertama ada suhunya atau cuacanya. Apakah sama orang yang tinggal di pegunungan dengan orang yang tinggal di dekat pantai? Apakah suhu mereka sama? Pelajaran kita minggu lalu ya, sama tentang keberagaman. Kalau minggu lalu kita tentang keberagaman suku, tapi sekarang lebih ke keberagaman alam. Jadi apa yang membedakan antara alam alam pegunungan sama alam lautan, meskipun kita dalam satu negara. Nah, kita akan mempelajari itu. Dimana kita mempunyai tujuan pembelajaran nih pada pembelajaran hari ini. Apa saja? Nah, dari tema tersebut kita akan mempunyai tujuan pembelajaran, yakni kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Tahu nggak sih bahwa benda itu bisa berubah? Berubah jadi Ultraman, Miss? Oh tidak seperti itu. Maksudnya benda ini dapat berubah wujud. Mungkin dari cair menjadi gas atau padat menjadi cair. Nah, yang kedua, seru ini. Nanti kita akan melakukan percobaan. Kalau di sini Miss Umi akan menjelaskan, nanti anak-anakku semua dapat melakukan percobaan sendiri-sendiri di rumah. Nah, yang ketiga kita akan menentukan gagasan pokok dari suatu teks. Apa ya Miss kaitannya? Nanti akan kita cari tahu. Oke. Anak-anak tahu tidak bahwa di pegunungan itu ada banyak sekali sayuran yang tumbuh. Tanaman-tanaman itu kok lebih banyak yang tumbuh ya? Kenapa ya? Dan kalian pernah nggak kalau di pegunungan itu ada titik-titik air yang ada di permukaan daun? Pernah mengamati tidak? Apalagi waktu datangnya ke sana itu seperti ke Dieng ataupun ke Bromo, itu di permukaan daunnya itu ada titik-titik air. Apa itu namanya ya? Namanya adalah embun. Betul sekali. Embun asalnya dari mana? Apakah Pak petani itu suka menyiram air sehingga titik-titik airnya itu ada di permukaan daun atau bagaimana ya? Nah, itu merupakan salah satu bentuk contoh perubahan wujud benda. Dari yang awalnya menjadi udara, kemudian tetes menjadi air. Itu merupakan salah satu perubahan wujud benda. Yang kedua, ada yang juga es lilin. Coba Seno, es Seno pernah ini nggak beli es lilin? Kira-kira es lilin itu terbuat dari apa? Es batu. Oh, batu, dari batu. Oh bukan, ada rasanya ya, ada rasa kacang hijau, ada rasa nanas ataupun sirup. Nah itu dari apa dia? Dari si sirup, betul sekali, yang sudah dibekukan. Pakai apa Kanaya bekukannya? Ya pakai kulkas, betul sekali, melewati freezer ataupun kulkas itu tadi. Nah, di sana kita tahu ya bahwa benda itu ternyata berubah. Kira-kira apa yang membuat benda itu berubah ya? Yang pertama yakni suhu, Revan. Suhu yang membuat benda itu berubah. Jadi kalau suhu itu tinggi, perubahan wujud bendanya juga akan semakin cepat. Contoh, ada sebuah es batu nih. Bila es batu itu ditaruh di bawah teriknya matahari, maka akan bagaimana? Akan meleleh, betul sekali. Begitupun dengan air yang ada di dalam baskom. Apabila kita masukkan ke dalam kulkas, terlebih di bagian freezer, maka dia akan menjadi membeku. Nah, selanjutnya setelah suhu ada ukuran benda. Jadi kalau benda itu partikelnya kecil, maka perubahannya juga akan semakin cepat. Kita membaca ya pada hari ini pada halaman 53. Coba dibaca semuanya tentang perubahan wujud benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik.
Nah, dengan memahami sifat benda tadi, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu berada di sungai, di laut, dan di danau. Dengan mengetahui benda tersebut, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan untuk mengubah benda itu untuk berbentuk benda-benda itu apa. Nah, dari kalimat itu kira-kira gagasan utamanya apa nih? Intinya apa nih? Karena tahu nggak? Coba kalau tahu dicatat di bukunya. Nah, jadi di situ ada teks halaman 53, tentukan ide pokoknya. Nah, sudah? Jadi ide pokoknya adalah bahwa benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Contohnya adalah air. Miss punya air. Ini air ya, bentuknya untuk gini ya, sudah tahu semua ya. Apabila nih air kita masukkan contoh di dalam sebuah wadah dan kita masukkan ke dalam lemari es, maka ini akan berubah jadi apa? Ada yang tahu? Ya, dia akan berubah wujud menjadi es batu seperti ini. Kalau es batu didiamkan di dalam suhu ruangan yang tinggi, dia akan kembali menjadi cairan seperti ini. Lihat, nah ini adalah proses perubahan wujud benda padat menjadi cair yang disebut juga dengan mencair. Betul sekali. Jadi ada banyak sekali ya. Kalau air menjadi padat dinamakan membeku, kalau padat menjadi cair dinamakan mencair. Lalu, Kania tahu nggak kalau kita misalnya mau merebus air, apa yang keluar dari sana? Uap. Nah itu apa namanya? Itu namanya menguap, betul sekali. Nah, dari percobaan-percobaan itu tadi sering sekali kita temui dalam kehidupan kita ya. Sekarang Miss Umi minta anak-anakku semua untuk praktek di rumah. Apa saja? Coba siapkan catatannya, apa saja alat-alat yang diperlukan. Yang pertama ada sendok, siapkan sendok. Yang kedua ada lilin, ada margarin, gula, kapur baru sama korek api. Coba kalian list dan siapkan. Nah, sudah? Kalau sudah, apa nih bahan-bahannya? Yang pertama, nyalakan lilin terlebih dahulu. Lilin dinyalakan. Siapkan sendok berisi margarin, jadi sendoknya nanti ditaruh di atas lilin tadi. Siapkan gula, taruh di atas sendok juga, dan hangatkan di atas api yang sudah lilin dinyalakan tadi. Kira-kira apa itu hasilnya? Apakah margarin itu akan tetap sama wujudnya, bendanya? Apakah juga dia menjadi uap atau dia menjadi cair? Nah, coba nanti kalian amati sebagai percobaan di rumah, oke? Nah, dari percobaan itu, nanti Bu Umi minta kalian membuat suatu kalimat-kalimat yang kalian rangkum. Nanti Miss Umi akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Jadi, lembar yang akan kalian kerjakan di rumah untuk mengamati keadaan perubahan wujud benda. Nah, seru sekali ya. Jadi tadi, baik, setelah apa yang Miss Umi sampaikan tadi bahwa ada banyak sekali contoh perubahan wujud benda, dari yang ada membeku, menguap, kemudian mencair dan lain sebagainya. Kira-kira Miss mau tanya Dian contoh dari apa membeku itu apa ya? Bisa dijelaskan? Ya nih, saat membuat puding. Membuat puding, betul ya. Jadi puding itu dibuat dari air, kemudian dia bisa membeku. Apa itu? Gara-gara apa dia membeku? Gara-gara dia setelah dimasukkan ke kulkas. Betul juga ya. Kasih tepuk tangan untuk dia. Nah, seperti itu tadi yang sudah Miss utarakan. Kalian ada ini ya, praktek di rumah. Nanti LKPD-nya akan berbentuk seperti ini. Jangan lupa diamati dari benda-benda yang sudah Miss bagikan tadi. Jangan lupa dicatat menjadi di dalam sebuah kalimat, dan jangan lupa untuk disimpulkan yang nantinya kalian akan menjelaskan ke kita semua di pertemuan selanjutnya. Jadi di pertemuan selanjutnya nanti kalian akan menjelaskan hasil dari praktek kalian. Nah, bagaimana? Oke, sudah bisa dipahami. Untuk materi selanjutnya kita akan melanjutkan di tema 7, disambung dengan materi bahasa Indonesia juga. Ya, ini bahasa Indonesia nanti menjelaskan atau menceritakan cerita dongeng atau cerita rakyat. Nyambung dengan ada yang di daerah pegunungan, ada dongeng tentang Tangkuban Perahu dan yang lainnya. Tentu kalian harus membaca terlebih dahulu materi sebelumnya di rumah. Bagi yang tidak tahu, nanti bisa ditanyakan kepada Bu Umi. Dan juga jangan lupa untuk menjaga stamina di saat keadaan sedang tidak baik-baik saja ini ya, sering mudah sakit dan yang lainnya. Jangan lupa untuk minum vitamin, tidur yang cukup, serta bersemangat untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Akhirnya pembelajaran kita telah selesai. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah mantengin memperhatikan ya pembelajaran daring kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kalian terima dengan baik. Sampai ketemu lagi di pembelajaran daring selanjutnya. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, semoga kalian bisa menerima pembelajaran yang sudah Bu Umi sampaikan di pelajaran daring hari ini. Mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.